para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lo mau kayak gimana aja, ini kasus nggak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus nggak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Ini kesempatan para terdakwa semua agar kami tahu menjelang sana ada apa. Tanpa keterangan kalian kami nggak tahu apa itu. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tapi sebelumnya yang mulia, kalau saya bicarakan ini, amanah saya juga terjamin ya. Kalau saya tidak bermaksud untuk menjelekan instansi pemasyarakatan gitu ya. Ini kita harus diminta aja gitu. Mau kita menjelekkan, mau kita menceritakan itu beda. Kalau menceritakan kan kita cerita aja, masalah tidak apa kita pendapat orang. Ya kecuali saudara itu misalkan itu juga ya itu baru menceritakan, cuma kita cerita, tapi ceritanya itu nanti orang merasa jelek kan ceritanya. Penting saudara ceritakan aja masalah itu jelek apa enggak, nanti kan kami menilai. Kalau memang seharusnya saudara harus bercerita seperti itu. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya urutin dari awal ya, mulia. Dari awal bagaimana si Jaya ini, gitu kan. Jaya ini memang teman sekamar saya yang baru masuk. Jadi dia baru sekitar semingguan lah. Ada berapa orang di kamar saudara? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Termasuk saudara ya? Iya, sebelumnya ada 3 orang. Cuma ada 3 orang, saya masuk Jaya. Dia pindahan blok. Dia dari tipe 7. Jaya ini terpidana apa? Perkara. Narkoba. Selain Ya. Jaya siapa aja bisa disebut? Satu Febri, dia itu kasusnya kriminal, Bukan narkotika. bukan. Satunya lagi Black, dan Narkotika juga bukan. dia narkotik. Nah, terus saya juga narkotik, gitu kan. Nah, jadi dia pindah, terus dia menempatkan di pinggir pintu, gitu loh, di paling depan. Nah, jadi waktu itu tanggal 31, memang dia itu menawarkan saya Jaya. Jadi dia ada tawarkan, kita semua tahu bandar narkoba di Rutan Salemba itu adalah Andre. Dan Itu pengetahuan kalian ya di sana ya? iya. Oke. Dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Itu Andre itu siapa sih? Bos narkoba. Maksud saya gini, apakah dia terpidana atau orang dari luar? Oh, dia terpidana. Terpidana. Sekarang saya nggak tahu dia udah bebas atau gimana, saya nggak tahu. Tapi sudah nggak ada di sana saat itu ya? Iya. Waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada. Waktu tanggal 31 itu masih ada. Tadi saudara bilang apa? Andre ini siapa? Bandar gitu ya? Bandarnya di situ gitu loh. Kenapa saudara bisa bilang dia bandar tuh? Dari mana saudara bisa menyimpulkan? Dari Jaya. Dari Jaya. Iya. Dapat cerita dari Jaya. Iya, jadi dia Bukan- cerita. Bukan saudara sendiri yang melihat. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Jadi si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Tambahanin tahun baru. Ada 10 juta, ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja, cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal, harga saya nggak segitu kan, gitu kan? Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masuk kan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat, saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah, ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda skat gitu ya. Nah, lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang, mana HP lo? Ya kan? Saya kasih langsung kan gitu. Saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP. Satu. HP-nya satu, coba kasih kan? Ada dua ya mulia. Satunya lagi itu HP sewaan. Coba kasih. Jadi HP yang ditemukan dua, cuman HP yang satu punya saudara,
HP punya saya satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mulia, dia butuh uang, jadi ngejaminin saya. Saudara, saya pengen tahu di dalam punya HP dua, maksudnya apa? Oh, bukan HP saya dua, saya HP saya cuma satu, Samsung ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa? Gade itu? Berapa digade sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Di dalam itu gade itu ya? Kita bukannya doang kan? Enggak, dia kan masih satu kamar juga, ya kan? Jadi dia Siapa namanya? Black. Black. Maksudnya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma tahunya Black doang gitu kan. Terus? Nah ya udah, jadi Berapa digade itu? cuma 300.000. 300 kapan ditebuskan? Ya nggak tahu waktu itu sih, nggak, dia sih bilangnya paling besok kata dia kan. Terus? Ya udah. Nggak ditebus juga. Ya waktu itu kan kejadiannya itu pas barengan gitu loh. Jadi itu sekitar tanggal 31. Di hari yang sama gitu. Iya, jadi sekitar tanggal 31 yang mulia. Sekitar tanggal 31 dia memang untuk apa, tahun baru lah kayak gitu kan alasannya. Nah jadi waktu itu saya digeledah ya kan, kedapatan handphone. Dan dia ngegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia ngeledah sampai ngebongkar semuanya. Nah, dia turun ke bawah, dia geledah lagi juga dan tidak ditemukan apa-apa. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya, Black sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung udah ada mereka semua di sini, gitu. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia kasih barang narkoba, gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Lah, kasih ke dia, kalau saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, bukan urusan saya kan gitu. Lah terus udah ikut aja, lo memang banyak permainan atas kayak gini, lo gaya lo segala macam atau apapun. Ya berarti terserah, buktikan aja. Gitu kan, saya minta dibuktikan aja. Ya. Nah lalu permasalahan yang setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? Saya tarik semuanya. Karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya. Maksud saya gini loh, ini kan adalah BAP saudara kan, saudara ada yang nanya, saudara menjawab. Yang diketik oleh penyidik di sini, apakah berdasarkan keterangan saudara, tapi saudara di bawah tekanan intimidasi? Iya. Atau memang ini penyidik aja yang mengarang cerita ini di dalam penyidikan saudara yang ngomong ini? Saya di dalam tekanan dan saya sudah bicara sama penyidik, gitu kan. Saya bicara sama penyidik kalau semuanya ini adalah tentang Jaya, urusan dia sama dia. Saya tidak ada urusan sama sekali. Urusan siapa? Urusan Jaya sama terdakwa 5, gitu loh. Saya nggak tahu, nggak ada sama sekali. Silakan ditanya langsung sama Jaya kan gitu. Namun dari penyidiknya ini bilang kalau saya segala macam saya bicarakan, makanya itu kemarin ada video kan. Ada video saya bilang memang si Jaya ini menawarkan dari Andre menawarkan 100G. 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu ya? Menawarkan ke saya. Tapi saudara lihat 100G itu? Enggak. Karena saya tolak. Cuma ngomong-ngomong nggak rasa. Corong omongan doang. Jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lo mau kayak gimana aja, ini kasus nggak akan bisa naik gitu loh. Ini kasus nggak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya. Ada 10 orang, 3 miliar berarti saya harus siapin dana. Saya bilang loh, ini pemerasan namanya, saya bilang. Kenapa kok saudara harus nanggung semuanya? Saudara tanggung yang tanggungan saudara lah. Saya udah bilang ya mulia. Apa katanya? Jangankan saya 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar gitu loh. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus nanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi apa sih, induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan, mengakui sesuatu hal yang
memang pada dasarnya ini semua udah Jaya, dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ, dan seharusnya Jaya ada di sini, dan yang lain-lainnya juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini, gitu loh? Ini yang jadi sebenarnya saya juga pertanyakan, dan si polisi ini, penyidik ini bilang kalau ini nggak akan naik, kalau ini bisa ini segala macam, udah tenang aja. Dan pada dasarnya kita setelah itu ditaruh di Selti, selama 2 bulan saya ngerasain Selti, itu suatu hal yang nggak saya lakukan. Lalu setelah itu di bulan Oktober, ya, tiba-tiba saya langsung dipanggil untuk P21 di bulan Oktober, dan saya ketemu berenam ini gitu loh kan. Ya saya pikir loh, Jayanya di mana gitu loh, dan yang lainnya di mana gitu. Nah, ini makanya saya menceritakan sebenar-benarnya saat ini di persidangan ini dan keterangan saya di sini. Jadi gini ya, saudara terdakwa 6, artinya keterangan saudara yang dibagi polisi yang sudah saudara tanda tangan itu memang benar saudara yang memberikan keterangan. Cuma, kan gitu ya? Iya. Cuma saudara memberikan keterangan ini di bawah investigasi itu. Saya tidak memberikan keterangan seperti itu. Oh, jadi ini bukan keterangan saudara ya? Saya memberikan keterangan kalau itu semua dari Jaya. Gimana? Saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya bicarakan sekarang di sini. Nah, permasalahannya yang ada di BAP itu sejujurnya saya tidak membaca, karena dia sudah selalu bilang udah ikutin aja prosedurnya, ikutin aja, mau dibantu nggak? Nah, Saudara mau lihat tanda tangan saudara atau Pak? saya nggak didampingi sama pengacara sama sekali. Pada saat saudara tanda tangan yang di bagian belakang, saudara hanya satu lembar ini sama. Iya, hanya satu lembar ini tinggal disuruh tanda Yang tangan. ini nggak ada, lembar depan ini nggak ada. Nggak ada. Dia langsung ngasih. Cuma satu ini ya. Yang dari depan ini nggak ya, nggak ada ya saudara. Setelah ini kan ya keterangan saudara di BAP ini kan dapat. Dan mungkin juga penasihat hukum saudara sudah menginfokan ke saudara ininya apa sih di BAP saudara di sini, isinya apa? Iya. Yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini, saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu loh, sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lo kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lo maunya nih lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, gue bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara puluhan tahun, kata dia kan. Nah, Saya bilang itu siapa? penyidiknya, Siapa namanya ini? saya nggak kenal penyidik, cuma yang jelas itu Kanit ya, kacamata, dia yang pakai kacamata. Sama. dengan Mungkin yang dia sekarang lagi nonton kali ya kan, biar dia dengar sekalian dari bawah sini. Ya, sama dengan yang lain ya. Jadi yang penyidik sama ya. Apa orang beda? Sama. Sama. Oke, silakan belajar. Lalu dia memang terang-terangan untuk mengatakan seperti itu halnya. Nah, jadi sekali lagi sempat juga saya mendengar juga kabar gitu kan, kalau misalkan ini dilakukan oleh orang-orang Rutan Salemba gitu ya. Tapi kenyataannya bukan. Ini bukan masalah tentang Rutan Salemba. Rutan Salemba tidak ada urusan tentang yang masalah minta uang 300 juta atau apapun ini. Melainkan ini langsung dari oknum Polsek Cempaka Putih gitu loh, dari penyidik ya, oknum ya. Saya nggak bicara tentang instansi besar ini. Kalau yang itu kan kita ngomongin masalah sabu tadi ya. Kalau yang ganja ini bagaimana?
Ganja ini gimana? Lifting ganja itu. Ini hal yang juga lucu yang mulia. Waktu saya kan sudah digeledah di situ, dan saya udah dibawa tidak ada apa-apa, saya dibawa udah. Lalu setelah saya lagi dalam interogasi tertekan di situ, tiba-tiba Pak Eka datang, langsung bawa itu barang apa? Ganja dan ya itu, bawa itu ditemukan katanya. Dan saya juga tidak mendapatkan diberikan kesempatan membaca atau melihat dan menghadirkan pengacara saya untuk mendampingi saya. Jadi saya berharap juga yang mulia bisa juga untuk dilihat juga salah satunya penindasan, penganiayaan yang terjadi oleh oknum, intimidasi oleh oknum ini untuk dihadirkan CCTV dari pihak Rutan Salemba agar menjadi bukti kalau nggak saya ngomong doang gitu loh. Ya kan, biar saya nggak ngomong doang untuk dihadirkan itu. Lalu juga kalau di Rutan itu ada CCTV-nya nggak sih? Ada. Saya udah bilang sama ini ada CCTV loh Pak. Di dalam kamar ada juga? Di lorong. Di dalam nggak ada? Di dalam nggak ada. Nah tapi sebenarnya penggeledahan itu dia ngevideoin. Siapa? Orang Rutan apa sih Pak Eka yang kemarin ini? Iya, dia ngevideoin dan dia menunjukkan sendiri ke saya kalau memang tidak ada apa-apa. Makanya dia balik lagi pergi. Nah terus tiba-tiba dia datang entah dari mana gitu kan, dia langsung bilang seperti itu, gitu loh. Makanya tadi kalau untuk itu bisa yang mulia bisa dihadirkan di CCTV tadi atas penindasan kita, gitu loh. Intimidasi yang kita, gitu loh. Dan kalau untuk masalah Rutan Salemba sekali lagi gitu kan, saya tidak mau menjelaskan dari instansi karena kan memang perbedaan gitu ya. Ini adalah pengalaman pertama saya di Rutan Salemba yang saya lihat gitu ya kan. Dan memang berbeda jauh dengan saat ini saya ada di lapas narkotika yang mana memang betul-betul dia sangat menjaga steril sekali gitu loh. Bahkan HP pun juga nggak ada. Di lapas Cipinang narkotika ini. Jadi memang saat ini saya juga berharap gitu kan dari saat ini gitu keterangan saya bisa jangan sampai saya dibawa lagi. Bukan saya bicara Nusa Kambangan ini tidak baik gitu ya. Mungkin tidak proporsional aja untuk saya gitu loh. Saya merasa saya lebih nyaman saat ini menjalankan hukuman saya, sisa saya yang sebentar lagi saya harus pulang tahun ini gitu loh. Di narkotik. Karena di narkotik lapas Salemba, lapas Cipinang, dia punya program satu-satunya lapas yang punya program narkotik rehabilitas di sana. Begitu yang mulia. Terima kasih. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.